Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik bioma di dunia. Sebelumnya, mari kita lihat dua gambar berikut ini. Nah, jika ada gambar seperti ini, mungkin akan ada pertanyaan pada pikiran kita. Kira-kira kaktus ini bisakah hidup di semua tempat? Kira-kira unta ini apakah hanya hidup di satu tempat atau bisa hidup di semua tempat? Nah, semua itu kaktus dan juga pohon, misalnya pohon yang lain atau misalnya ada hewan unta ini ternyata memiliki habitatnya sendiri. Nah, kali ini bioma itu sangat erat kaitannya dengan habitat hidup suatu hewan dan tumbuhan. Indikator pembelajaran pada video kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian bioma, menyebutkan klasifikasi bioma di dunia, mengidentifikasi karakteristik bioma di dunia, menganalisis persebaran bioma di dunia, dan untuk praktiknya kalian diharapkan bisa membuat peta persebaran bioma di dunia dilengkapi dengan gambar tumbuhan dan hewan yang terdapat pada bioma tersebut. Sebelum kita membahas tentang bioma, apa itu bioma? Maka seperti inilah struktur organisasi kehidupannya. Pertama, suatu individu itu memiliki bagian terkecil yang disebut sebagai sel. Lalu, sel bergabung dengan sel lainnya akan membentuk jaringan. Lalu membentuk organ, membentuk sistem organ yang menyatu, yang tergabung dalam beberapa sistem organ, maka akan menjadi organisme atau individu. Nah, individu yang berkumpul menjadi satu beberapa, maka akan terbentuk populasi. Beberapa populasi akan membentuk komunitas. Nah, komunitas jika sudah berhubungan dengan lingkungan, maka akan disebut sebagai ekosistem. Nah, baru dari ekosistem yang besar, maka disebut sebagai bioma. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh dari komunitas, yaitu kumpulan dari populasi. Di situ ada populasi kijang dan ada populasi burung. Ini adalah contoh dari ekosistem bawah laut. Ini adalah perkumpulan dari populasi berbagai macam jenis ikan dan populasi berbagai macam jenis kerang. Nah, jadi kita ingat bahwa kumpulan dari ekosistem yang besar itu akan membentuk satu bioma. Maka bioma adalah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah luas, terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma di dunia ini terdapat 7 jenis. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, hutan gugur, gurun, sabana, stepa, taiga, dan tundra. Nah, kira-kira apa ini maksud dari bioma-bioma tersebut ini? Dan karakteristiknya bagaimana kira-kira? Nah, untuk tugas pertama, untuk kegiatan harian kita, maka pertama, coba kalian tulislah ciri-ciri dari setiap bioma. Mari kita bahas bioma yang pertama, yaitu bioma hutan hujan tropis. Gambarnya seperti ini.
Hutan hujan tropis merupakan bioma yang paling kompleks karena jumlah yang vegetasinya sangat banyak serta sangat bervariasi. Jenis vegetasi yang khas yaitu tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menempel pada batang pohon dan tidak merugikan pohon tersebut. Contohnya adalah tumbuhan liana yang merambat. Spesies utama fauna yang dapat ditemukan adalah mamalia, reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Nah, bioma hutan hujan tropis sesuai dengan namanya, maka tersebar di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, terus ada Afrika bagian tengah, ada Amerika bagian selatan yaitu khususnya Brazil. Nah, itu merupakan daerah persebaran hutan hujan tropis. Yang kedua adalah bioma hutan gugur. Hutan gugur seperti pada gambar tersebut, yaitu ciri-cirinya memiliki 4 musim. Ketika musim panas, maka pohon-pohon akan menggugurkan daun-daunnya. Hutan gugur di dunia ini memiliki persebaran di daerah sedang, seperti yang ada di Eropa, yang ada di Asia itu adalah contohnya di Jepang. Kalau di Amerika itu ada Amerika Serikat. Nah, itu adalah persebarannya. Jika di Indonesia, sebenarnya ada beberapa wilayah yang bisa diklasifikasikan sebagai daerah hutan gugur, yaitu adalah Jawa, terus ada Bali, lalu ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bioma hutan gugur itu diklasifikasikan menjadi 5 zona. Yang pertama adalah zona yang terdiri dari pohon oak, maple, beech, chestnut, hickory, elm, basswood, linden, walnut, dan huckleberries. Zona kedua terdiri dari pohon-pohon kecil dan pohon-pohon muda. Zona ketiga terdiri dari tanaman semak-semak seperti rhododendrons, azaleas, huckleberries, mountain laurel. Zona keempat adalah zona tumbuhan bambu dan tumbuhan herbal. Zona terakhir atau yang kelima adalah zona dasar terdiri dari lichen, club moses, true moses. Kita lanjutkan pada bioma gurun. Nah, kita tahu ya, gurun seperti pada gambar berikut ini. Nah, hewannya adalah unta, terus tumbuhannya juga tumbuhan yang seperti kaktus dan lain-lain. Ciri-cirinya, bioma gurun ini memiliki curah hujan yang rendah, yaitu kurang lebih hanya 250 mm per tahun. Hujan lebat sangat jarang terjadi dan tidak teratur. Sinar matahari di gurun sangat terik dan tingkat penguapannya sangat tinggi, sehingga suhu siang hari sangat panas, sedangkan pada malam hari sangat dingin. Hal tersebut mengakibatkan amplitudo hariannya sangat besar, atau amplitudo adalah perbedaan suhu maksimum dan suhu minimum. Bioma hutan gurun ini tersebar di daerah antara daerah subtropis dengan daerah sedang. Untuk wilayahnya adalah daerah Timur Tengah. Lalu kalau di Australia ada juga, lalu ada Afrika, dan ada sedikit di Amerika bagian selatan. Untuk tumbuhan yang hidup di gurun itu adalah berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Akarnya sanjang karena hal tersebut berfungsi untuk mengambil air dari tempat yang dalam.
Dan juga tumbuhan tersebut dapat menyimpan air dalam jaringan spons. Nah, seperti kita bahas sebelumnya, jenis tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan Xerophyta. Sabana. Selanjutnya adalah sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon yang tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang-jarang. Yang menyebar dan jarang adalah pohon-pohon yang tinggi ya. Nah, untuk sabana ini banyak kita jumpai di daerah Afrika. Di Indonesia juga ada untuk daerah yang bisa diklasifikasikan sebagai sabana, yaitu di daerah misalnya daerah Jawa Timur, yaitu Taman Satwa Baluran. Sabana banyak dijumpai di sebagian wilayah Nigeria, Tanzania, India, Australia, Costa Rica, Brasilia, serta sekitar Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nah, kita juga punya ini. Bioma stepa. Padang rumput. Nah, apa ini? Padang rumput. Nah, perbedaannya, kalau tadi yang disebut sebagai sabana itu adalah padang rumput tetapi diselingi dengan pohon besar, sedangkan stepa adalah padang rumput yang tidak diselingi sama pohon besar, hanya rumput semua. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga daerah subtropis untuk persebarannya. Ciri-cirinya hujan yang tidak teratur, porositas atau daya serap tanah yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mendapatkan air. Ketinggian rumput pada padang rumput yang relatif basah, seperti di Amerika Utara, dapat mencapai 3 meter. Bioma yang selanjutnya adalah taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri dari spesies tumbuhan berdaun jarum atau disebut sebagai hutan konifer. Ya, contohnya adalah cemara. Untuk persebarannya, taiga ini adalah berada di daerah-daerah perbatasan antara lintang sedang dengan daerah kutub, sehingga daerahnya cukup dingin, tetapi masih ada kehidupan yang cukup banyak. Contohnya untuk persebarannya adalah di Amerika bagian utara, Eropa bagian utara, dan Rusia bagian utara. Kebanyakan di daerah utara. Di Jepang, di bagian utara, di sana memiliki musim panas yang berlangsung antara 3-6 bulan. Bioma terakhir adalah bioma tundra. Nah, bisa kita lihat sangat jarang ada pohon dan sangat jarang ada hewan. Nah, memang tundra ini memang tidak ada pohon yang tinggi. Tumbuhan yang ada hanya berbentuk semak dan juga banyaknya lumut, terutama sphagnum dan lichens atau lumut kerak. Persebarannya ini ada di kutub ya, kutub utara yang paling banyak. Nah, itu tadi tentang pembahasan yang membahas tentang karakteristik dari bioma dan juga persebarannya. Aktivitas belajar yang kedua, coba selain ciri-ciri, maka coba tadi tuliskan apa saja lokasinya, di mana saja persebaran masing-masing bioma. Yang ketiga,
untuk kalian kerjakan adalah apa saja jenis hewan yang ada di masing-masing bioma. Dan yang tugas keempat adalah apa saja jenis-jenis tumbuhan yang terdapat pada masing-masing bioma. Terima kasih. Itu dulu untuk pembahasan kita tentang bioma. Tetap belajar, jaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.